Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alan Suandi 12. Bagaimana kabar Anda semua teman-teman? Saya harap kita semua, Anda dan saya baik-baik saja. Terutama dari virus corona atau COVID-19 yang sedang merajalela ini teman-teman. Semoga virus COVID ini cepat berlalu, cepat hilang. Di video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang hantu jadi-jadian yang berasal dari daerah Lombok, yaitu Tusela atau Tausela. Nah, di video kali ini, saya akan membahas tentang beberapa jenis tanaman yang selain bisa menjadi obat bagi tubuh kita, juga dipercaya oleh masyarakat bisa digunakan sebagai penangkal jin atau penangkal hal-hal gaib atau hal-hal mistis ya teman-teman. Tapi seperti biasanya sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat bagi kalian semua. Karena subscribe dan jam tonton Anda sangat bermanfaat bagi saya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lanjut. Tanaman yang pertama adalah pohon bidara. Ada yang tahu pohon bidara nggak teman-teman? Kalau di kampungku, pohon bidara ini juga digunakan biasanya pada saat memandikan jenazah ya teman-teman. Pohon bidara ini digunakan untuk membersihkan jenazah yang baru meninggal. Sebagian orang juga memanfaatkan pohon bidara ini untuk kesehatan. Selain itu, ada pula yang memiliki kepercayaan terhadap pohon bidara atau Ziziphus mauritiana ini sebagai pengusir sesuatu yang ada di dunia mistis. Percaya atau tidak, daun bidara mampu mengusir jin hingga hal jahat lainnya. Tak heran jika daun bidara seringkali digunakan untuk mengobati berbagai gangguan santet maupun penangkal gangguan gaib. Dan yang kedua adalah pohon kaktus. Siapa nih yang memiliki pohon kaktus di rumahnya? Tanaman yang satu ini bisa hidup di berbagai macam medan ya teman-teman. Bisa hidup di padang gurun, bisa juga hidup di daerah tropis. Selain membantu melepaskan oksigen yang segar, tanaman kaktus ini juga dipercaya sebagai pengusir hal yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Dan sebagian orang menanam pohon kaktus ini untuk dijadikan penangkal gangguan hal-hal mistis. Mereka percaya bahwa pohon kaktus ini bisa menetralisir serangan santet dan menarik energi rezeki. Nah, yang ketiga adalah pohon tebu ireng. Nah, tanaman yang satu ini selain batangnya manis, tanaman ini juga dipercaya oleh masyarakat sebagai salah satu tanaman yang bisa dijadikan sebagai penangkal jin atau pengusir hal-hal gaib. Tak bisa dipungkiri, sampai sekarang masih banyak orang yang masih percaya dengan ilmu sihir. Sedangkan keberadaan pohon tebu di depan rumah dapat melindungi rumah dari berbagai gangguan gaib. Ada juga yang menyebutkan agar efeknya lebih ampuh sebaiknya menanam pohon tebu ireng dengan daun warna hitam. Namun sayangnya keberadaan pohon tebu ireng ini sulit ditemukan. Dan yang keempat adalah pohon kelor. Nah, siapa nih teman-teman yang suka buat sayur bening menggunakan daun kelor ini? Saya adalah orang yang termasuk teman-teman ya. Saya sangat suka dengan daun kelor ini, apalagi dibuat sayur bening dan dibuat sambal limu. Wah, enak banget. Beberapa orang merasa bahwa keberadaan gangguan gaib sering membuat mereka resah dan gelisah. Dan kondisi seperti itu, sebagian dari mereka harus berjaga-jaga sebagai langkah antisipasi agar tidak menjadi korban santet. Dan selain pohon bidara dan kaktus, kali ini ada pohon kelor yang juga dipercaya sebagai penangkal hal yang berbau gaib. Bahkan, banyak pula yang menggunakan daun kelor dalam ritual ataupun ramuan tradisional dan bisa juga dijadikan sayur mayur pelengkap makanan Anda. Pohon kelor yang memiliki daun beraroma menyengat sangat khas ini pun diyakini dapat melemahkan dan memusnahkan ilmu hitam atau ilmu gaib. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah pohon bambu kuning. Siapa nih
Di antara teman-teman yang pernah melihat tanaman bambu kuning, kalau aku sih lupa-lupa ingat ya, pernah apa enggak ya? Tidak seperti bambu-bambu besar pada umumnya, jenis bambu ini memiliki batang pohon yang lebih kecil. Pohon bambu kuning yang terbilang sudah termasuk tanaman langka, ternyata sering digunakan sebagai penangkal dan pengusir setan maupun santet. Selain itu, bambu kuning juga diyakini bisa mencegah niat jahat seseorang. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang berniat menanam bambu kuning ini bukan hanya untuk penangkal jin atau hal-hal gaib, tapi juga sebagai hiasan dari rumah Anda ya teman-teman. Nah, itu dia kelima tanaman atau beberapa tanaman yang bisa dijadikan atau digunakan sebagai alat penangkal jin atau alat penangkal hal-hal gaib atau hal-hal mistis ya teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah ada yang percaya atau ada yang tidak? Terlepas dari percaya atau tidaknya, kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya teman-teman, Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian dulu video dari saya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat menurut teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.